Selamat siang teman-teman, kita dari tempat kursus akan memberikan satu presentasi mengenai bagaimana cara membuat esai yang menginspirasi dan meyakinkan. Nah, perkenalkan saya sendiri Teduh Bitutur Wicak Ikhtiar. Saya dari alumni LPDP Universitas Edinburgh ya. Saya jurusan Language Education. Nah, membuat esai ini adalah salah satu elemen yang paling penting. Karena apa? Karena pada waktu wawancara nanti, esai inilah yang akan menjadi panduan untuk interviewer untuk bertanya kepada teman-teman. Nah, banyak dari kandidat itu tidak lulus pada tahap eh, banyak pada tahap substansi atau wawancara kandidat itu gagal. Karena apa? Karena esainya kurang kuat dan jawaban yang ada pada interview itu tidak menggambarkan apa yang telah ditulis dalam esai. Nah, sebelum kita mulai, di LPDP ini tidak ada panduan bagaimana cara membuat esai ya teman-temannya. Jadi ketika teman-teman cari bagaimana cara membuat esai di web LPDP itu tidak ada sama sekali. Nah, maka dari itu ketika teman-teman tanya word yang lain, mereka pasti ada banyak sekali variasi, ada banyak sekali template, ada banyak sekali cara bagaimana untuk menulis esai. Nah, manakah yang benar? Semuanya benar ya. Karena nanti esai ini akan dijadikan landasan untuk wawancara nanti. Nah, apabila esai teman-teman itu masih kurang meyakinkan atau kurang menginspirasi bagi pihak interviewer, nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan di wawancara itu juga akan sangat random atau juga sangat berbeda ya dengan mereka yang mungkin esainya sudah sangat jelas dan meyakinkan. Nah, pengalaman saya sendiri sebelum kita mulai, saya membuat esai sedemikian rupa dan ketika pengalaman interview itu, interviewer itu berkata atau bertanya tentang apa yang ada dalam esai saya. Nah, namun di beberapa kesempatan lain, ketika saya bertanya juga kepada kandidat-kandidat lain, ada banyak juga interviewer yang tidak bertanya mengenai esainya. Nah, ketika saya cek dari beberapa sampling, nah esai mereka itu masih lemah. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana membuat esai yang sangat kuat. Nah, disinilah kita akan mempersembahkan atau menjelaskan secara detail dan eksploratif mengenai bagaimana membuat esai untuk LPDP. Nah, eh, ada 8 subchapter yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa jenis esai yang diminta LPDP. Nah, seperti yang saya katakan tadi tuh, tidak ada panduan lengkap dari LPDP bagaimana cara membuat esai. Yang ada hanya satu pertanyaan yang harus dijelaskan atau harus dituliskan dalam 2000 kata. Nah, kita juga akan menganalisa aspek esai LPDP itu apa saja yang akan dinilai. Nah, ini hanya kemungkinan ya, teman-temannya, karena LPDP sendiri tidak membocorkan atau tidak mengupload dokumen lengkap apa-apa yang dinilai. Berbeda dengan apa ketika kita cek sebagai contoh tes IELTS, baik British Council atau IDP itu memberikan panduan yang sangat lengkap bagaimana cara penilaiannya. Nah, di LPDP ini tidak ada. Nah, maka dari itu kita perlu metode yang sangat kuat dan sahih untuk bagaimana kita menulis dengan yang sangat meyakinkan dan menarik ya untuk interviewer. Nah, maka dari itu kita akan mengusulkan atau mempropos satu metode yang dapat digunakan oleh teman-teman untuk menulis esai, terutama menulis esai kontribusi. Ya, nama metode ini adalah metode STAR. Nah, di sini kita akan membongkar bagaimana metode STAR itu dapat diaplikasikan dalam esai LPDP. Selanjutnya, kita akan melihat contoh aplikasi STAR dalam esai LPDP. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagaimana struktur dan komponen esai itu disuguhkan dalam tulisannya, teman-teman ya. Nah, nanti juga kita akan meng-highlight poin-poin penting apa saja
yang teman-teman harus ketahui ketika menulis esai. Dan selanjutnya, kita akan melakukan satu analisa lengkap mengenai 2 esai yang ditulis oleh kandidat LPDP, yang satu diterima, yang satu belum diterima, ya teman-temannya. Saya katakan belum, karena mungkin beliau mencoba beberapa kali dan mungkin akan diterima di beberapa tahap berikutnya. Nah, pertama, jenis esai yang diminta oleh LPDP. Ketika teman-teman mendaftar LPDP dan mengisi form seluruhnya, ada satu requirements atau satu syarat yang harus dilengkapi teman-teman, yaitu menulis esai. Di sana ada satu kalimat pertanyaan, sebutkan tentang kontribusi Anda di masa depan dan harus ditulis dalam 2000 kata. Nah, ini unik. Pertanyaannya adalah, apakah 2000 kata itu mengenai kontribusi yang akan dilakukan? Apakah perlu untuk mengenalkan diri sendiri? Nah, ketika saya menganalisa beberapa esai-esai yang ditulis oleh teman-teman saya juga, ada 3 hal penting yang harus dimasukkan teman-teman. 1, kontribusi yang telah dilakukan. 2, rencana studi. Dan kontribusi setelah studi. Nah, kenapa harus ada 3 komponen ini? Kita akan cek dan kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, pertama, di sini kontribusi yang telah diberikan untuk Indonesia ini penting. Karena apa? Di dalam chapter ini kita mengenalkan diri kita dan bagaimana kita telah berkomitmen untuk kemajuan Indonesia yang telah kita canangkan dari awal dan kita memiliki kontribusi nyata. Nah, kenapa seperti ini? Karena ketika teman-teman cek persyaratan atau requirements LPDP atau di website, di sana ada yang disebut nilai-nilai LPDP. Nah, salah satunya adalah kontribusi nyata atau integritas. Nah, di sini kita dari awal ini, dari deskripsi ini, teman-teman, interviewer ini ingin menguji atau ingin melihat seberapa niatkah atau seberapa nyatakah teman-teman telah melakukan kontribusi dan siap untuk melanjutkan studi dan kontribusi nantinya. Nah, maka dari itu, ketika teman-teman menggunakan atau menulis kontribusi yang telah diberikan sebisa mungkin, itu harus menggambarkan pengetahuan teman-teman, kesadaran sosial dan tanggung jawab yang telah teman-teman berikan kepada Indonesia, sehingga pada nantinya itu tergambar oleh interviewer, bahwa teman-teman adalah kandidat yang sangat cocok untuk beasiswa LPDP. Nah, yang paling penting dari deskripsi ini tentu adalah deskripsi kontribusi yang spesifik. Jadi saya sarankan hindari satu deskripsi yang umum-umum. Nah, biasanya para pembuat esai atau kandidat LPDP itu menuliskan satu yang umum. Nah, pertanyaannya yang umum itu bagaimana? Nanti kita akan jabarkan di slide selanjutnya ya, atau di bab terakhir. Selanjutnya, perlu untuk kita ketahui juga atau perlu kita jabarkan secara runut, secara jelas dan eksplisit mengenai dampaknya. Ingat, di LPDP sendiri itu tujuan LPDP adalah pembiayaan untuk pendidikan tinggi. Pembiayaan. Nah, kenapa perlu ada pembiayaan pendidikan tinggi? Karena dari biaya itu nanti teman-teman akan melakukan kontribusi yang nyata. Nah, sebelum melakukan kontribusi yang nyata di masa depan, dampak yang telah teman-teman berikan untuk ilmu pengetahuan yang teman-teman lakukan atau profesionalisme teman-teman itu seperti apa. Nah, ini harus nampak dalam esai. Selanjutnya, tentu nilai-nilai itu tidak boleh terfragmentasi atau tidak boleh putus dengan gambaran, saya ini orang hebat. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi nanti dampak atau kontribusinya itu harus sesuai dengan nilai-nilai LPDP. Nah, salah satu yang paling penting adalah nilai integritas, nilai keberlanjutan, dan bagaimana masyarakat itu dapat mengambil satu hal yang penting tentang
apa yang telah teman-teman lakukan. Nah, karena beasiswa LPDP ini khusus untuk mereka yang ingin mengembangkan SDM di lingkungan sekitar mereka. Nah, ketika teman-teman itu belum tahu apakah ya dampak yang telah dilakukan, teman-teman bisa merefleksi. Skopnya tidak usah terlalu besar, tidak nasional juga nggak apa-apa. Dalam level kampung pun bisa, teman-teman. Nah, jadi intinya adalah satu, ketika teman-teman menulis esai, refleksi kembali. Ya, kontribusi yang telah diberikan itu apa? Dampaknya seperti apa? Sasaran teman-teman itu siapa saja? Sehingga nanti ketika teman-teman studi, itu jelas, oh saya akan meneruskan atau saya akan nanti teman-teman akan meneruskan atau bahkan teman-teman akan mengembangkan kontribusi ke ranah yang lebih luas. Nah, biasanya begitu ya teman-temannya. Nah, ingat kontribusi ini yang telah dilakukan itu sangat penting karena memberikan gambaran teman-teman itu sudah melakukan sesuatu yang nyata atau belum. Yang kedua, rencana studi teman-teman. Nah, LPDP atau Wordy LPDP itu diekspektasikan telah tahu belajar apa. Saya ulangi, Wordy LPDP itu diekspektasikan telah tahu akan studi apa. Karena apa? Dia akan ke kontribusi yang telah dilakukan sehingga nanti dampaknya lebih luas. Nah, karena itu, interviewer itu mengharapkan teman-teman itu tahu apa yang akan dipelajari, alasan-alasan kenapa mengambil program studi universitas, dan relevansinya nanti terhadap karir itu bagaimana, serta dengan pembangunan Indonesia atau pembangunan SDM Indonesia itu nanti bagaimana. Nah, poin penting dari pembuatan esai chapter ini adalah satu, teman-teman itu harus memiliki alasan yang kuat, yang fundamental, yang signifikan mengapa memilih jurusan atau universitas atau negara tertentu. Apakah teman-teman itu melihat kualitas akademiknya, risetnya, programnya, atau bagaimana sistem negara tersebut. Nah, yang kedua adalah program studi ini mengincar apa teman-teman itu benar-benar ingin melakukan kontribusi secara nyata di bidang teman-teman. Nah, maka dari itu, rencana studi atau nanti S2 atau S3-nya itu harus sesuai dengan dua hal. Satu, background studi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin lintas studi, tentu harus cocok atau harus sesuai dengan background profesionalisme teman-teman. Nah, ada beberapa wordy yang pertama dia mengambil jurusan sosial misalkan. Nanti S2-nya manajemen. Apakah bisa? Ya, bisa. Karena itu sesuai dengan pekerjaan yang telah dilalui. Nah, di sini teman-teman juga harus menjelaskan secara eksplisit bagaimana studi ini nantinya itu dapat mendukung atau dapat memajukan profesionalisme teman-teman sehingga teman-teman itu dapat melakukan hal yang berdampak untuk orang-orang sekitar atau juga kalau mungkin nasional. Oke, nah selanjutnya ini part terakhir. Nah, biasanya berbicara tentang kontribusi. Nah, ini part terakhir di bagian esai biasanya berbicara tentang kontribusi setelah studi. Nah, di sini adalah bagaimana kita dapat menjelaskan sebenarnya tujuan kita untuk studi itu apa nantinya. Bukti-bukti konkret apakah yang akan diaplikasikan setelah kita menempuh studi. Saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya, LPDP itu adalah beasiswa pendanaan untuk pendidikan tinggi. Tentunya dalam pendidikan tinggi teman-teman akan belajar. Nah, aplikasinya nanti bagaimana? Apakah teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh atau belum sama sekali? Kunci dari sini adalah adanya keterhubungan kontribusi teman-teman itu dengan program prioritas pemerintah. Nah,
Apabila teman-teman itu bisa menghubungkan program prioritas pemerintah dengan tujuan atau kontribusi teman-teman, kemungkinan besar akan diminati oleh interviewer. Nah, tentu dalam penulisan kontribusi ini harus sangat terstruktur ya teman-temannya. Nah, biasanya itu dibagi beberapa cara atau beberapa jangka. Ada jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Atau dibagi dalam beberapa kurun tahun. Di tahun pertama bagaimana, tahun kedua bagaimana, tahun ketiga bagaimana. Nah, fokus bidangnya harus sangat spesifik, jangan sangat general ya. Karena LPDP ini dimulai dari S2 dan S3. Tentunya ketika kita belajar S2, kita belajar hal-hal yang sangat spesifik. Nah, maka dari itu penting untuk teman-teman jabarkan fokus bidangnya apa. Yang ketiga adalah poin penting juga, apakah kontribusi teman-teman itu realistis atau relevan. Ada banyak sekali kandidat yang kurang diminati oleh interviewer karena kontribusinya itu terlalu ambisius dan mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh level kementerian atau level profesor dan itu tidak bisa dilakukan oleh level profesor atau kementerian ya teman-temannya. Jadi harus melihat apakah kontribusi ini dapat dilakukan dan relevan dengan bidang teman-teman sendiri. Nah, tentunya rencana ini juga harus sesuai dengan pengalaman dan visi teman-teman. Ingat, LPDP ini adalah beasiswa dari negara untuk negara. Di negara ini adalah negara kesatuan dan negara yang itu adalah teman-teman sendiri. Jadi, tentu PDP mengharapkan teman-teman itu menjadi pribadi yang sangat visioner dan memiliki misi dan visi untuk memajukan Indonesia. Nah, ini juga harus dituangkan dalam esai atau kontribusinya. Nah, berikut adalah aspek esai LPDP. Nah, sebelum kita lanjut ke aspek esai LPDP atau apa sih yang LPDP mungkin nilai, saya akan merumuskan dulu apa yang telah saya presentasikan sebelumnya ya. Jadi ingat, esai teman-teman itu full tentang kontribusi. Nah, untuk menjelaskan kontribusi tentu yang akan teman-teman lakukan, tentunya harus ada background kontribusi yang telah dilakukan, terus studinya nanti mau ambil apa, baru bisa sampai ke apa namanya kontribusi yang akan dilakukan. Nah, sekarang LPDP itu menilainya bagaimana? Jawaban singkat itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya interviewer. Nah, kenapa bisa begitu? Saya berbicara banyak dengan wordy-wordy yang lainnya, terutama yang S3, dan secara eksplisit dijelaskan itu terserah atau itu tanggung jawab asesor. Nah, di dalam akhirnya, nah, namun yang perlu kita ketahui di akhir itu LPDP memberikan overall nilai. Tapi sayangnya tidak ada sama sekali guidance bagaimana nilai essay LPDP itu dinilai atau LPDP itu dinilai. Nah, maka dari itu ada beberapa penelitian yang saya lakukan terhadap banyak sekali essay dan inilah yang dapat saya jadikan panduan bagaimana essay LPDP itu dinilai dan aspek-aspek apa sajakah yang harus ada. Nah, yang pertama itu adalah relevansi dan kesesuaian isi dengan tema. Tentu ketika berbicara dengan isi dan tema, itu berbicara tentang kontribusi. Dan dalam esai dikatakan bahwa sebutkan kontribusi teman-teman. Nah, pastikan esai yang teman-teman tulis itu menjawab keseluruhannya dengan jelas dan fokus. Apakah ada esai yang tidak fokus? Banyak. Seperti apa? Banyak kandidat yang menulis esai itu terfokus pada dirinya sendiri. Nah, kontribusinya sangat minim atau tidak dijelaskan secara utuh dan komprehensif. Apakah itu ada? Ada. Nanti kita akan
menganalisa sama-sama ya teman-temannya mengenai relevansi dan kesesuaian. Nah, ada juga yang tidak terfokus teman-teman, atau dia tidak sesuai dengan informasi yang diekspektasikan. LPDP kan eh, sekali lagi saya perlu tekankan bahwa ini adalah pendanaan untuk pendidikan tinggi. Dalam pendidikan tinggi teman-teman pendidikan tinggi S2 atau S3 teman-teman akan berbicara atau belajar sesuatu yang khusus, bukan terlalu yang umum. Nah, banyak dari penulis esai atau kandidat LPDP itu menulis yang sangat umum sekali dan tidak berkaitan langsung mengenai apa sih yang ingin ditulis. Nah, kebanyakan mereka hanya mengandalkan klise atau sesuatu term yang sudah banyak sekali digunakan. Nah, dan juga yang paling penting kejelasan ide dan struktur. Ingat, kita adalah dituntut untuk menjadi seorang yang visioner, seorang leader atau agent of change. Seorang leader, agent of change, atau seseorang yang ingin memiliki uh, kontribusi terhadap Indonesia itu harus memiliki apa yang disebut visi dan misi. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjelaskan visi dan misi kita secara komprehensif dan bagaimana itu akan dituangkan atau diaplikasikan. Banyak dari kandidat yang gagal dalam level untuk menyampaikan ide secara komprehensif, sehingga visi misinya itu tergambar dalam esai. Nah, maka dari itu teman-teman, setiap paragraf itu harus memiliki ide utama. Banyak sekali yang dalam penulis uh, banyak sekali saya jumpai bahwa dalam penulisan esai itu setiap paragraf itu berdiri sendiri-sendiri. Dia tidak saling mendukung dan tergambar bahwa ide yang ditulis itu tidak mendasar atau terlalu terlalu istilah kasarnya terlalu cetek. Oke, pada surface level aja, pada level permukaan. Nah, di penulisan LPDP ini, ide itu harus tidak hanya jelas dan terukur, tetapi juga dalam dan kritis. Nah, yang ketiga adalah originalitas dan personal branding. Nah, teman-teman itu ketika mendaftar LPDP itu sudah diekspektasikan bahwa teman-teman itu adalah salah satu agent of change yang siap untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Siap untuk berkomitmen untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Nah, maka dari itu dalam esai harus tergambar suara teman-teman itu seperti apa. Banyak dari esai yang ditulis itu menunjukkan satu klise atau satu struktur yang umum, originalitasnya tidak tergambar atau belum tergambar. Nah, keunikan-keunikan sendiri itu jarang diulas. Karena apa? Karena terlalu mementingkan sesuatu yang sangat umum atau atau istilahnya adalah terlalu fokus pada struktur yang telah diajarkan. Nah, di saya ini harus menunjukkan keunikan teman-teman sendiri ya. Nah, maka dari itu karena LCLPDP itu berbicara tentang keunikan dan originalitas, banyak sekali nantinya struktur-struktur atau template-template yang berbeda dari URD karena mereka melihatnya dari sisi atau dari perspektif yang berbeda. Nah, hindari sesuatu cerita yang sangat klise atau narasi yang terkesan seperti hasil template. Itu dihindari. Karena dari pengalaman saya, ketika menjadi seorang asesor untuk esai, untuk bantuan teman-teman mereka yang ingin sekolah ke luar negeri, atau esai untuk perguruan tinggi, khususnya, justru nilai yang paling tinggi adalah esai atau paper yang menunjukkan original voice. Oke, dia berjalan melampaui aturan-aturan yang mungkin terkesan template. Oke, nah makanya dari itu teman-teman, biasanya teman-teman itu harus menunjukkan, oh ini loh suaraku, ini loh yang ingin aku bawa. Jadi jangan takut untuk menyuarakan
suara teman-teman, hindari satu hasil template ya. Nah, berikutnya ini salah satu metode yang cukup ampuh untuk menulis kontribusi. Nah, nama metode ini adalah STAR. Apa itu STAR? Yaitu satu, S, situations, atau situasi ya. Nah, di sini itu penting untuk menjelaskan tentang konteks dan latar belakang dulu. Karena essay ini pada esensinya adalah tulisan pribadi, seperti diary, seperti cerita. Nah, ketika teman-teman berbicara seperti cerita, berbicara tentang cerita, tentunya akan dimulai dari pengenalan tokoh atau pengenalan latar. Siapa sih teman-teman dan kenapa ini penting? Nah, maka dari itu perlu dikatakan beberapa atau perlu dijelaskan beberapa informasi penting, lokasinya di mana, waktunya kapan, dan siapa saja terlibat, supaya nanti tergambar tuh bagaimana kontribusi teman-teman itu berdampak atau tidak. Nah, selanjutnya tasks atau tugas. Nah, tugas ini sangat penting karena dia menjelaskan power atau capability teman-teman, integritas teman-teman untuk melakukan satu hal. Karena ini berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab teman-teman ketika melakukan sesuatu, atau peran apa yang telah diambil dalam situasi yang teman-teman hadapi. Nah, apakah teman-teman membawakan suara kebanyakan atau yes yes voice atau no no voice, ataukah justru yang tugas-tugas teman lakukan itu menunjukkan satu inovasi yang dimana itu menunjukkan originalitas berpikir teman-teman. Nah, selanjutnya action atau tindakan. Nah, langkah-langkah apa yang telah teman-teman lakukan? Tindakan-tindakan apa yang telah teman-teman uh, canangkan, atau tindakan seperti apakah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, ini sangat penting sekali. Apakah tindakan-tindakan itu mencerminkan nilai-nilai yang harus harus ada dalam nilai-nilai LPDP. Ini sangat penting ya, teman-teman ya. Maka dari itu, tindakan ini harus sangat spesifik, terukur, dan menunjukkan usaha. Oke. Jadi ketika mungkin dalam skop itu kecil seperti RT, tetapi ketika itu menunjukkan satu komitmen yang besar untuk menumbuhkan literasi di desa satu RT itu, mungkin bisa membuat para interviewer terkesan ya, teman-temannya. Nah, R results, hasilnya bagaimana? Hasil akhirnya, apakah apa yang teman-teman lakukan itu atau hal yang telah dilakukan itu memiliki dampak atau sangat relevan dengan problema yang dibahas atau tidak. Nah, biasanya para kandidat LPDP yang menulis esai itu kurang terfokus, hasilnya tidak dijelaskan, dia hanya menjelaskan secara deskriptif, oh saya pernah bergabung dalam ini, oh saya pernah menunjukkan memenangkan satu prestasi, tetapi dari situ hasilnya apa, apakah itu berdampak untuk kemajuan SDM ataukah itu hanya untuk teman-teman sendiri. Nah, LPDP itu mencari satu kandidat atau beberapa pilihan kandidat itu yang memiliki atau yang sudah melakukan kontribusi dan dampaknya jelas dan relevan. Oke. Nah, bagaimanakah cara menggunakan metode STAR dalam menulis esai LPDP? Nah, ini meskipun mungkin sudah banyak diajarkannya, tetapi pada aplikasi penulisannya mungkin masih belum terlihat, belum nampak. Nah, kita akan mengulik satu persatu. Nah, STAR, metode STAR itu memberikan struktur yang jelas. Karena metode ini memulai dari seperti cerita ya teman-teman, mulai dari pendahuluan, pembukaan, pengenalan tokoh, pengenalan latar, konflik-konflik yang terjadi, action apa yang dilakukan, dan hasilnya apa. Nah, maka dari itu dengan menggunakan metode ini, mungkin pembaca atau interviewer itu memahami secara utuh dan komprehensif tentang apa yang teman-teman akan lakukan. Nah,
Maka dari itu penting ya teman-teman ya untuk mengetahui bagaimanakah nanti teman-teman akan mulai satu penulisan. Apakah Nah, maka dari itu teman-teman nanti ketika menulis esai diharapkan sangat selektif. Mana sajakah yang harus dimasukkan dan mana sajakah yang tidak. Nah, saran saya pilih salah satu yang paling berdampak dan menggambarkan tentang diri teman-teman. Oke, kita mulai, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, STAR ini fokus pada dampak. Nah, di esai LPDP banyak sekali esai-esai yang saya temui itu dia tidak menunjukkan tentang kontribusi atau dampak, tetapi mendeskripsikan tentang diri sendiri. Ingat ya teman-teman ya, pada aspek penilaian LPDP itu yang salah satu yang dinilai, yang mungkin dinilai itu adalah relevansi. Nah, pertanyaannya adalah tentang kontribusi, bukan tentang diri teman-teman. Nah, ketika berbicara tentang kontribusi, tentunya harus berbicara tentang dampak. Nah, apakah dampaknya? Apakah itu konkret, jelas, atau tidak? Atau masih abu-abu? Nah, itu harus sangat ditekankan ya teman-temannya. Karena saya banyak sekali menjumpai esai yang intinya dia itu belum tahu sama sekali apa yang ingin dia pelajari, dia masih banyak belajar makanya ingin S2. Nah, pandangan itu keliru ya teman-teman ya. Pandangan itu perlu diubah menjadi saya sudah melakukan satu hal. Nah, satu hal ini berdampak dan bagus untuk ekosistem atau untuk SDM di Indonesia, namun saya ada limitasi. Maka dari itu saya ingin studi untuk memperluaskan dampak itu. Itu yang perlu dijawab ya. Jadi di pembiayaan LPDP itu tidak hanya sekedar untuk belajar mengembangkan pengetahuan teman sendiri, tidak. Dia berjalan melintasi satu hal, yaitu apa sih nanti dampaknya, apa sih nanti apa kontribusinya yang jelas dan relevan. Nah, itu perlu digarisbawahi. Selanjutnya, nah, selanjutnya metode STAR ini menunjukkan juga originalis kita, personal branding apa yang kita suguhkan. Nah, jadi ini sangat metode ini sangat ampuh sekali untuk melihat perbedaan teman-teman dengan kandidat lain itu seperti apa. Nah, apakah ini hanya satu, apa namanya, teman-teman itu bisa menonjolkan diri teman-teman sendiri, atau ini teman-teman hanya ini ya, satu ikan dalam gerombolan ikan banyak, sehingga visi dan diri teman-teman itu tidak ditonjolkan. Nah, berikutnya, nah, bagaimana contohnya, aplikasinya? Kita akan mengulik ini secara komprehensif. Pertama, ada banyak sekali esai yang saya temui dengan kalimat seperti ini. Saya membantu masyarakat di desa untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Dari satu kalimat ini, mungkin terkesan, oh ya, ini bagus karena kesadaran tentang lingkungan. Tapi pertanyaannya adalah masyarakat di desa mana? Apakah ada program-program yang telah dilakukan? Sehingga yang teman-teman lakukan itu adalah satu inovasi atau terobosan yang belum dilakukan. Nah, kesadaran lingkungannya itu berhenti pada level apa dan dampaknya seperti apa. Nah, inilah yang perlu diulik lebih luas atau lebih lanjut. Nah, ini adalah satu esai atau satu contoh yang mungkin menyuguhkan satu kesan atau satu hal yang mungkin banyak kandidat lain tidak miliki. Contoh, dia mulai dengan tahun, oh ya jelas, pada tahun 2021. Nah, di sini lingkungannya itu sudah diperjelas, yaitu pencemaran sungai. Karena apa? Sampah plastik. Nah, di sini gerakan yang dilakukan adalah bersih sungai. Jadi mungkin di sini sudah terlihat ya teman-temannya bahwa kesadaran lingkungan itu dilakukan dengan dengan membentuk satu gerakan atau satu organisasi yang disebut bersih sungai.
Nah, di sini juga ada dijelaskan secara runut nih, secara jelas, yaitu ada 15 relawan untuk mengadakan edukasi lingkungan dan kegiatan pembersihan rutin setiap minggu. Nah, dari 3 kalimat ini itu menyuguhkan satu prinsip dasar leadership yang kuat. Karena seseorang yang menulis ini, dia memposisikan dirinya sebagai seorang leader. Bagaimana kita tahu? Karena dia membentuk satu gerakan. Nah, tidak hanya itu, hal yang dilakukan juga berkaitan dengan apa yang disebut kolaborasi. Nah, dia tidak berdiri sendiri ya teman-temannya, karena dia sadar bahwa kesadaran lingkungan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau penyadaran itu tidak bisa dilakukan oleh satu individu, dia bekerja sama. Ini yang paling penting. Banyak sekali kandidat LPDP itu lupa bahwa salah satu nilai LPDP itu berkolaborasi dengan pihak luar atau pihak lain yang terkait. Nah, di sini dijelaskan, oh ada 15 relawan. Nah, di sini juga sangat konkret sekali. Dampaknya itu apa? Oh, mengurangi 50%. Nah, kapan? Bagaimana durasinya? Oh, itu dijalankan selama 6 bulan. Nah, di sini ketika kita gambarkan di sini, wah kita tidak tahu nih posisi penulis itu sebagai apa, dia caranya bagaimana, sehingga ini yang disebut terlalu umum atau klise. Nah, tapi di sini teman-teman ada satu keunikan, yaitu bekerja dengan 15 relawan, 50%. Nah, inilah yang disebut originalitas. Oke, atau sesuatu yang mungkin berbeda dengan kandidat lainnya. Nah, bagaimanakah dengan struktur dan komponen esai untuk LPDP? Kita akan membahasnya satu persatu ya. Nah, yang pertama, kita harus memiliki pembukaan yang kuat. Karena itu, satu hal yang paling penting, ada satu teman itu menyarankan, oh gunakan hook yang mengikat, atau salah satu hal yang mind blowing, atau sesuatu yang mungkin orang tidak pernah pikirkan sebelumnya. Yang kedua, berbicara tentang narasi. Yang ketiga, menggunakan statistik atau fakta, atau pernyataan kuat yang menggambarkan motivasi atau visi. Nah, saya lebih suka nomor 4, karena itu menunjukkan, oh ini loh yang saya punya, oh ini loh yang saya ketahui. Nah, setelah itu penting untuk apa memberikan konteks yang relevan. Jadi intinya itu di pembukaan pertama itu tidak hanya mengenai pengenalan diri teman-teman, tapi sudah mengkaitkan satu hal, satu maksud saya adalah satu ide, yaitu mengenai kontribusi, rencana studi atau visinya apa. Itu sudah tergambar jelas di pembukaan. Nah, maka dari itu hindari pembukaan atau pengenalan diri yang tidak perlu ya teman-temannya. Nah, selanjutnya isi esai. Nah, isi esai itu ingat, kita harus menggunakan contoh yang nyata atau yang konkret untuk menjelaskan kontribusi. Nah, hindari tentang klaim, hindari juga tentang opini-opini yang bertebaran yang teman-teman itu belum riset sebelumnya. Karena apa? Karena nanti ketika ditanyakan teman-teman gelagapan dan tidak tahu. Nah, ini akan memberikan kesan yang kurang untuk pihak interviewer. Apakah banyak terjadi? Ya, banyak terjadi. Nah, yang kedua itu teknik penyampaian itu logis dan personal ya, teman-temannya. Di sini itu apa? Nah, yang kedua ketika teman-teman itu udah menjelaskan tentang contoh nyata atau kontribusi, harus selaras dengan pengalaman visi dan misi, terutama visi dan misi LPDP, supaya para interviewer itu mengerti bahwa oh ada loh kesesuaian misi dan visi sehingga kamu dapat atau layak untuk menerima pembiayaan dari LPDP. Nah, penulisan esai ini personal, sebisa mungkin sangat logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hindari mencontek atau hindari sesuatu klaim yang sangat luar biasa. Ingat ketika teman-teman menyuguhkan satu klaim, satu ide atau satu istilahnya perspektif, itu harus dibuktikan, harus ada evidence-nya. Saya ingat kata-kata Carl Sagan,
yang beliau berkata bahwa big claims need big evidence. Nah, ketika teman-teman ada satu klaim yang sangat besar atau sangat ambisius, evidence-nya juga harus sangat besar dan ambisius. Kalau saran saya, ketika saya menulis esai, saya akan menjadi pribadi yang sangat humble, namun visioner. Nah, bagaimana pribadi tersebut nanti akan saya jelaskannya di pembahasan esai. Nah, berikutnya yaitu penutup. Sampaikanlah kesimpulan atau visi yang kuat tentang apa sih yang nanti teman-teman lakukan. Dan ingat, eh, penutup ini juga bukan harus, sebaiknya ada itu ajakan untuk percaya pada potensi diri, yaitu bahwa teman-teman yakin bisa melakukan apa yang teman-teman akan lakukan, dan itu harus sangat konkret ya teman-temannya. Nah, saya akan dari tadi kita berbicara mengenai hal-hal yang sebenarnya sangat ini ya, apa, struktur, terlalu. Nah, kita ke slide yang mungkin menjadi sebelum dua penutup ya, yaitu apa sih yang selama ini saya katakan atau ingin saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman, ingat dalam penulisan esai, nah inilah poin penting yang ingin saya tekankan untuk teman-teman mengenai pembuatan esai. Yang pertama, ingat, esai LPDP itu adalah menunjukkan kesungguhan teman-teman untuk melakukan atau ingin merealisasikan kontribusi yang bakal dilakukan. Nah, tentunya teman-teman harus memilih benar-benar sangat selektif dalam hal pemilihan pengalaman. Apakah pengalaman itu relevan dan berdampak pada masyarakat? Jika pengalaman itu hanya pada diri sendiri dan itu menunjukkan satu kesombongan, lebih baik jangan. Oke, lebih baik pilih salah satu pengalaman walaupun itu kecil, tetapi nilai kebermanfaatannya itu besar ya teman-teman ya. Nah, hindari juga penyebutan tugas atau apa namanya pengalaman-pengalaman yang secara deskriptif saja atau hanya menjelaskan dalam bentuk list. Oh, saya pernah menang ini, saya pernah melakukan ini, tetapi apa buktinya, apa dampaknya. Nah, itu harus dijelaskan secara komprehensif. Nah, selanjutnya itu pastikan kontribusi teman-teman itu sama dengan nilai-nilai LPDP. Tentu teman-teman mendaftar LPDP dan ekspektasi asesor itu ya nilai yang teman-teman bawa itu sesuai dengan nilai-nilai LPDP. Nah, nilai-nilai ini harus apa berkaitan erat dengan satu tanggung jawab sosial nanti, keberlanjutannya bagaimana, dan dalam pemberdayaan atau peningkatan SDM-nya itu juga harus jelas. Nah, ini yang selalu saya tekankan. LPDP itu tidak mencari pelamar yang Superman. Artinya dia menang ini, bisa itu. Tidak sama sekali. LPDP tidak mencari kandidat yang serba bisa. Tidak. LPDP itu mencari seseorang yang memiliki visi dan nilai kepemimpinan yang sangat kuat. Dan itulah yang harus ditonjolkan ya. Jika teman-teman masih menjadi pribadi yang sifatnya follower, teman-teman harus naik satu tingkat menjadi seorang leader. Dan ini harus tergambarkan dalam esai. Nah, maka dari itu pilih karakter yang kuat, seperti teman-teman adalah pribadi yang inovatif, teman-teman adalah pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan sosial, dan teman-teman itu memiliki empati dan seorang visioner. Nah, ini juga penting. Banyak sekali kandidat itu meremehkan esai. Ya, esai ini kan untuk tahap administratif saja. Jadi ya tulis adanya. Nanti ketika wawancara, kita akan berbicara yang lebih wow daripada yang ditulis di esai. Tidak bisa ya teman-teman ya. Karena ketika wawancara itu interviewer itu
bertanya seputar apa yang telah dituliskan di esai. Nah, ketika teman-teman itu menulis esai dengan serampangan, dan ketika diwawancara itu jawabannya beda dengan esai, sama sekali beda atau beda jauh, nah itu adalah red flags. Hindari ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman harus benar-benar menulis esai dengan sungguh-sungguh. Nah, esai inilah yang dapat menjadikan tiket untuk teman-teman agar bernegosiasi dengan asesor. Teman-teman itu harus memilih, maka dari itu teman dalam esai itu harus tercermin nih motivasi yang sangat kuat, integritas yang sangat tinggi, teman-teman adalah seorang agent of change yang sangat profesional atau dapat dipertimbangkan uh, untuk kemajuan ini apa sumber daya manusia di Indonesia itu ya teman-temannya. Nah, inilah mungkin teori-teori atau apa penjelasan secara teoritis mengenai esai LPDP. Nah, bagaimanakah dalam level aplikasinya? Bagaimanakah dalam level kepenulisannya? Nah, habis ini kita akan menganalisa dua esai ya, teman-temannya. Kita bandingkan uh, satu, kita akan membandingkan secara eksplisit paragraf demi paragraf untuk melihat apakah satu esai itu dikatakan kuat atau menginspirasi atau hanya masih dalam level deskriptif atau berbicara sangat umum. Nah, di sini kita akan jelaskan ya, di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada dua esai. Esai ini adalah esai saya dan ini adalah salah satu kandidat, dan di esai ini saya sudah ini ya izin dengan yang punya bahwa suatu saat nanti esai ini akan diulas. eh Esai yang kita katakan esai B itu bukan berarti penulisnya itu memiliki banyak kelemahan. Tentu semua memiliki kelemahannya, tetapi di sini fokus kita bukan mencela, tetapi kita ingin belajar dari satu kesalahan. Nah, kita lihat satu persatu. Tapi sebelumnya ketika teman-teman lihat ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, nah bahasa apa yang harus ditulis terserah teman-teman. Tidak ada rumusnya ya, tapi ada satu pakem nih dari wordly lainnya. Jika ingin menulis untuk tujuan LN, gunakan bahasa Inggris. Jika menulis untuk dalam negeri, gunakan bahasa Indonesia. Tetapi ada juga yang menulis dalam negeri itu menggunakan bahasa Inggris, dan luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia, dan mereka juga berterima gitu ya teman-teman ya. Nah, kita mulai satu persatu. Kita akan bandingkan ke paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat. Nah, kita mulai. Di sini kontribusi bagi bangsaku, peran seorang penerjemah. Oke, kalau ingat, jika teman-teman itu memberi judul, harus sesuai dengan judul. Oke, ketika ada satu teks menjelaskan cara menanam padi, di dalam otak kita itu sudah ada gambaran. Oh, jadi cara-cara menanam padi adalah A, B, C, D. Padi adalah apa, kita sudah memiliki bayangan nih. Dan dalam tulisan tersebut kita tidak sama sekali berekspektasi bahwa yang muncul itu kayak kangkung kol, itu sangat jauh ya dari harapan. Nah, kalau saya pribadi, saya akan hindari menulis dengan judul karena apa, di esai LPDP itu menjawab pertanyaan. Saya akan hindari judul. Tapi apakah memakai judul itu dibolehkan? Tentu, tetapi uh, akan sangat sempit sekali nanti pembahasannya karena harus sesuai dengan judul ya. Nah, di sini perjalanan untuk mencapai pendidikan yang tinggi bukanlah hal yang mudah. Klise ya teman-temannya. Mungkin bagi beberapa orang itu tidak demikian. Mungkin bagi beberapa orang itu sangat mudah. Nah, di sini ini adalah satu hal yang perlu dihindari dalam penulisan esai ya, karena satu statement yang sifatnya sangat-sangat umum. Nah, mengingat saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, ini
satu hal yang klise karena ingat LPDP itu membutuhkan seseorang yang sangat bukan hanya ambisius ya, tetapi visioner dan memiliki dampak. Nah, di dalam satu statement ini belum nampak nih apa sih sebenarnya yang akan dibawakan dan apa hubungannya dengan seorang penerjemah. Nah, di sini juga satu kalimat ini belum begitu memberikan clue tentang apa sih yang akan menjadi kontribusi nantinya. Nah, ini harus menurut saya pribadi harus dihindari karena dalam penulis saya, apalagi esai LPDP itu hanya 2000 kata. 2000 kata itu termasuk esai sedang. Dalam esai sedang itu kita tidak memiliki ruang yang sangat luas seperti kita menulis 4000 esai atau 6000 esai ke atas yang bisa kita bagi menjadi subchapter yang subchapter itu bisa diulik secara mendalam. Nah, di sini esai menengah itu harus ini ya, to the point, apa yang mau diceritakan itu harus jelas dan udah tergambar nih isi-isinya atau substansinya seperti apa. Oke, lanjut. Namun orang tua kami, oke, ini saya dan kami membawa dua suara ya. Nah, nanti fokusnya siapa? Dan dari sini belum ada nih penerjemah nih. Oke, belum ada penerjemah. Oke, eh, memberikan segenap kemampuannya dan mereka sangat optimis untuk mencapai pendidikan tinggi tersebut. Oke, ini deskripsi tentang ini, tetapi belum ada ini ya kontribusi nyatanya nanti apa belum tergambar ya. Oleh karena itu saya seorang putri ini nama ya mungkin ya seorang putri daerah yang terlahir dari orang tua yang bersuku Melayu ini sebenarnya nggak perlu. Oke, karena tidak ada poinnya kenapa menulis tentang hal ini. Tepatnya di daerah mana sangat menjunjung tinggi budi pekerti, penggunaan bahasa yang santun dan berbudaya. Nah, ini menurut pandangan saya ini satu hal yang disebut empty adjectives atau satu penggambaran yang kosong karena apa? Kita tidak bisa membuktikan nih budi pekerti yang baik itu bagaimana, penggunaan bahasa yang santun dan berbudaya itu konteksnya bagaimana. Nah, ini yang disebut klise ya teman-temannya atau satu overused term, satu kalimat yang digunakan terus-menerus sehingga kehilangan maknanya. Nah, dengan segenap kemampuan dan keinginan yang tinggi, serta dukungan terbaik dari orang tua, saya mampu menyelesaikan pendidikan sarjana. Oke, jurusannya saya ini karena informasi pribadi saya hilangkan dengan IPK oke, cum laude dengan beasiswa full studi. Oke, di sini mungkin penulis kita meraba-raba ya tentang apa yang dipikirkan seorang penulis ya. Di sini mungkin esai ini ingin menunjukkan eh, bahwa jadi diri seorang penulis itu seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Penulis yang sangat dalam keadaan yang dapat berjuang meskipun keadaan sangat susah. Tapi pertanyaannya apakah itu relevan dengan pertanyaan? Nah, itu yang perlu dijawab. Dan ini belum terjawab sama sekali ya karena belum relevan atau tidak relevan. Nah, kita lihat di esai satunya ya. I describe myself as a critical language educator. Nah, di sini dia mulai dengan satu pandangan, satu visi tentang jati dirinya, yaitu critical language educator. Nah, selanjutnya kita akan berpikir nih, atau pembaca pasti akan ekspektasi. Kenapa demikian? Critical itu apa sih? Dan kenapa ini penting? Nah, apakah penulis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat kontribusi atau tindakan yang akan dilakukan jelas dalam esai ini? Apakah ketika kita melihat satu paragraf ini nanti sudah tergambar apa sih yang akan penulis ulik, apa sih yang ingin penulis atau esai ini uh, rencanakan untuk kontribusinya. Nah, kita lihat ya. Considering the fact that the world has been becoming more and more globalized and multicultural, criticality has essential and important roles in educations, and especially in language educations. Nah, di sini terlihat dari dua kalimat ini uh, konteks sudah jelas ya yang akan dikontribusikan, yaitu di bidang pendidikan, lebih khusus lagi pendidikan bahasa. Nah, kenapa penulis itu mengambil stance atau mengambil sudut pandang sebagai seorang pendidik yang kritis atau pendidik bahasa yang kritis? Ya karena dunia itu mulai global dan
multicultural. Nah, ini konteks tergambar ya teman-teman ya. Konteks sudah mulai tergambar. Kenapa dia perlu untuk menjadi seorang critical educator. Nah, criticality refers to the state of being critical, meaning the student not only understand and or comprehend the knowledge, but also they are able to conceptualize, analyze, synthesize, and evaluate the knowledge. Nah, ini dijelaskan. Oke, jadi yang disebut kritis itu seperti ini toh. Nah, inilah yang perlu teman-teman lakukan, yaitu pembangunan background, pembangunan latar belakang itu bukan hanya cuma deskripsi aja, tetapi dia relevan tentang apa yang akan teman-teman nanti lakukan. Nah, ada banyak cara, seperti yang dalam presentasi tadi, yaitu bisa mulai dari naratif, bisa mulai dari statistik, bisa mulai dari fakta, bisa mulai dari banyak sekali ruang yang bisa diisi. Nah, di sini dia mulai dari deskripsi diri ya. With the inculcations of criticality in education, it is expected that future generations are equipped with skills to reason and evaluate the events happening in their daily life. Oke, jadi criticality itu penting karena apa? Karena untuk mengevaluasi hal-hal yang di sekitar lingkungan murid-murid. Nah, dia ambil satu skop yang sangat sempit dan sebenarnya sangat kecil ya. Ini hanya pendidikan bahasa aja. Dia nggak kemana-mana. To cater criticality in Indonesian education, the Ministry of Education has newly implemented the revised 2013 curriculum in 2018 with the focus of empowering students' character building, the religiosity, nationalism, spiritualism, integrity, independence, and cooperation. Nah, ini tentu sangat berguna teman-teman, sangat baik ketika teman-teman itu sudah tahu policy-policy sekitar bidang yang teman-teman kerjakan. Karena apa? Untuk mengetahui suatu policy, kita harus research. Ketika kita terjun dalam satu lapangan, tentu kita harus melihat rules, aturan, dan kebijakannya bagaimana. Nah, ini ditulis ya, untuk menggambarkan bahwa dia itu udah melakukan secara eksplisit, walaupun dia tidak ditulis bahwa dia seorang pembaca atau dia seorang guru yang profesional, udah tahu karena apa? Dia menyebutkan satu policy yang berhubungan atau yang sangat esensial dalam pekerjaannya. Nah, putting this in language teaching context, teachers are expected not only to focus on students' linguistic and communicative competence, but also incorporate higher order thinking skills into classrooms, such as posing linguistic problems from real-world context. Nah, di kalimat terakhir ini ya, teman-temannya, dia konteks di dalam pengajaran bahasa itu seperti apa? Pentingnya seperti apa? Oh, ini mengajak anak-anak itu bernegosiasi atau menjadi seorang problem solver tentang satu masalah, sehingga dia bisa menjawab masalah-masalah kehidupan yang nyata, bukan hanya sekedar belajar bahasa aja. Nah, di sini dari kalimat pembukaan ini, konteks sudah mulai tergambar nih, yang dia angkat itu isunya apa. Dan arah kontribusinya itu kemana itu sudah jelas. Nah, namun ketika kita bandingkan dengan ini, itu masih deskripsi personal yang sangat luas. Menurut saya ini harus dihindari. Teman-teman harus sudah berbicara spesifik seperti ini. Sebenarnya masalahnya itu apa sih yang dibahas, di bidang mana sih? Nah, itu harus to the point ya. Nah, berikutnya nih. Dengan berlatar pendidikan sastra Inggris yang mempelajari tentang bahasa dan penerjemahan, membuat saya sadar akan pentingnya dua hal ini di masyarakat yang berbudaya. Oke, di sini ada pentingnya dua hal masyarakat yang berbudaya, tetapi di sini apakah budaya dijelaskan? Tentu sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai isi ini, pembaca mungkin yang berbudaya itu definisinya seperti apa? Kenapa itu penting? Nah, ini belum diulas, makanya itu ekspektasi kita adalah diulas di kalimat sesudahnya ya. Kita cek satu persatu.
Namun saya merasa kurang pengetahuan yang saya miliki, sehingga motivasi saya untuk menekuni bidang keilmuan linguistik lebih dalam melalui jenjang pendidikan magister. Nah, ini sedikit fragmented. Konteks atau satu apa kontribusi yang ingin dikejar itu masih sedikit abu-abu. Konteks masalah permasalahan belum didefinisikan secara jelas dan menyeluruh. Nah, namun ada deskripsi nih, saya merasa kurang akan pengetahuan. Nah, di sini sangat kontradiktif sekali ya teman-temannya dengan kalimat sebelumnya nih. Karena ekspektasi kita, oke, dengan angka seperti ini, mungkin seseorang itu pengetahuannya itu sudah cukup sehingga dia ingin apa ingin melanjutkan dalam level implementasi, bukan hanya niat atau ilmu pengetahuan saja. Nah, jadi pendidikan magister ini bukan hanya untuk meluaskan pengetahuan ini saja, tapi apa sih yang ingin teman-teman kejar itu belum didefinisikan. Nah, hindari penulisan esai seperti ini ya teman-temannya, hindari. Karena ingat coherence and cohesions, keterkaitan atau kelogisan satu esai itu menunjukkan bagaimana cara kita berpikir nantinya. Atau itu juga menggambarkan bagaimana kita akan menghadapi situasi. Nah, di sini masih sedikit masih fragmented ya esainya ya. Saya berharap pengetahuan dan pengalaman yang saya akan dapatkan di perkuliahan yang akan datang memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata pada sektor budaya dan pariwisata bagi masyarakat. Penggunaan akan ini masih dalam level niat. Belum sama sekali tergambar yang sudah dilakukan itu apa. Nah, dalam dua paragraf ini belum begitu jelas ya. Apa dia maunya apa, dan di dalam dua kali paragraf ini belum menjelaskan nih perannya apa dan kontribusinya apa, belum, karena dia akan melakukan. Khususnya daerah saya yaitu kabupaten, dia menyebutkan nama kabupaten. Nah, ketertarikan saya dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dimulai sejak saya kecil, di saat orang tua kami mengajarkan pentingnya berpendidikan bagi anak-anaknya. Nah, ini Nah, keterkaitan saya melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dimulai sejak saya kecil, di saat orang tua kami mengajarkan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Ingat pertanyaan LPDP itu, kontribusi kamu di masa depan itu apa? Sebaiknya pengenalan diri sendiri itu dibatasi mungkin satu atau dua kalimat saja, dan saya lebih suka atau lebih suka dengan gaya itu to the point. Karena ini menulis dengan 2000 kata, kita nggak punya space banyak untuk menulis diri kita, space itu harus dihabiskan untuk kontribusi kita nanti itu seperti apa. Nah, bagi kami pendidikan adalah salah satu investasi terbesar yang membawa kami ke kehidupan yang layak di masa depan. Nah, ini satu klise ya, teman-temannya, masih satu klise. Dan satu-satunya investasi terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua. Nah, bagi kami pendidikan adalah satu investasi terbesar yang membawa kami ke kehidupan yang layak di masa depan. Dan satu-satunya investasi terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Prinsip inilah yang menjadi motivasi saya untuk terus berlanjut hingga ke bangku perkuliahan. Nah, ini masih cerita naratif tentang diri sendiri, tetapi narasi ini tidak membangun satu konteks. Kontribusinya itu apa, yang mau dikembangkan itu bagaimana, dan yang telah lakukan itu apa saja belum tergambar ya. Nah, ini hanya masih sebatas deskripsi general tentang diri penulis dan konteks orang tua. Di sini belum juga tergambarkan sebenarnya masalahnya itu apa. Nah, sebaiknya penulisan seperti ini dihindari ya. Nah, kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, however, criticality has not been fully addressed in English language classrooms. With 6 years of experience teaching language, uh, with 6 years of experience teaching second language in a variety of contexts,
I have seen that grammatical translations techniques and consecutive drillings are seen widely used in English teaching practices. Nah, di sini menunjukkan satu masalah nih. Tadi criticality itu penting, ya kan? Dikatakan itu penting. Pemerintah telah mencanangkan bagaimana murid-muridnya itu akan lebih kritis. Nah, tetapi dia menyuguhkan satu masalah. Di dalam bahasa Inggris itu belum diimplementasikan secara menyeluruh. Nah, bagaimana kita tahu? Ya ini pengalaman dia sebagai guru bahasa Inggris. Nah, apa yang bisa kita lihat lah ini grammar translations dan consecutive drilling. Apakah kita bisa verifikasi pernyataan ini? Mungkin bisa ketika tanya guru bahasa Inggris lain. Oke. Nah, apakah di kelas itu masih ini sih masih grammar translation nggak sih? Masih drilling nggak sih? Nah, itu bisa di apa namanya konfirmasi. Nah, kebenarannya. Tetapi di sini ketika tadi dia ada penggunaan yang santun dan yang berbudaya, nah bagaimana kita bisa mengkonfirmasi ini? Buktinya mana? Akan sangat susah untuk membuktikan ini ya. Nah, di sini buktinya sudah dikatakan kalau ini belum diadres karena ya metode di sekolahan itu grammar translations. Nah, the majority of English language education focuses on teaching linguistic perspective norms and usages. Nah, dia menjelaskan bahwa kebanyakan pengajaran bahasa Inggris atau pengajaran bahasa Inggris itu hanya pada level linguistik, bentuk-bentuk linguistik saja. Belum mengacu pada bagaimana anak-anak itu diajak dialog. Nah, di sini dikatakan students are required to memorize linguistic sentence structures, constructions, such as 16 tenses, with the isolations from context. The contextualization of forms and uses remains in abeyance. The discourse that is taught focuses primarily on manufactured speech and predictable overused terms. Nah, teman-teman, tadi dia dimulai dengan satu klaim, yaitu bahwa criticality itu belum dijelaskan, belum di-address ya, belum dicanangkan di English Language Teaching. Nah, bagaimana dia membuktikan ini satu pengalaman dan bagaimana dia menjelaskan secara eksplisit. Nah, 1, 2, 3, mungkin 3 kalimat ini membantu menyupport data dari ini. Apakah itu bisa dikonfirmasi? Ya, itu datanya bisa dikonfirmasi. Bagaimana cara konfirmasinya? Ya mungkin kalau bisa lihat observasi kelas di ruang itu bagaimana, apakah ini benar atau tidak. Nah, inilah yang harus teman-teman lakukan ya. Data-data atau klaim teman-teman itu bisa dikonfirmasi atau tidak. Kalau itu tidak bisa dikonfirmasi, dan bagaimana cara konfirmasinya itu tidak jelas, mungkin bisa dihindari ya, penulisan seperti itu ya. Nah, ini juga, students are treated as a blank paper, and the fact that they possess linguistic DNA that enables them to independently generate discourse production is ignored. Oke. Nah, di sini treated as blank paper. Nah, mungkin ini terlalu bold dalam penulisannya. Nah, tapi di sini dijelaskan karena bagaimana anak-anak itu mempunyai linguistik DNA itu belum digunakan. Okay. Students are treated as a blank paper, and the fact that they possess linguistic DNA that enables them to independently generate discourse production is ignored. Walaupun ini terkesan sangat bold, sangat berani ya mengatakan hal ini ya, tetapi ini terselamatkan oleh bukti-buktinya ya. Jadi kesimpulan seperti ini ada karena fakta. Dan ini nggak apa-apa dalam esai karena ini kan menunjukkan visi kita atau ide kita dan bagaimana kita menuangkan satu masalah atau satu perspektif yang ada dalam diri kita ya. Dan because of this, students are led to believe that learning English language is to study its denotative meanings and constructions, oblivious to the fact that learning English has practical implications in the context of the global encounter. Oke. Nah, jadi dalam 2 kali di paragraf kedua ini sangat jelas ya yang diadres, yaitu masalah mengenai criticality. Di atas dikatakan bahwa critical language, dia mengatakan dirinya itu critical language educator. Karena apa? Karena sekarang itu dunia sudah mulai mengglobal dan multikultural, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengevaluasi dan mengkritisi. Nah,
Di sini juga sudah ada kesesuaian dengan program pemerintah. Tapi ada masalah. Masalahnya itu belum diadres. Nah, mungkin di paragraf selanjutnya, essay ini akan berbicara mengenai sebenarnya apa sih yang telah dia lakukan. Bagaimana dia melakukan kontribusi yang telah yang untuk menjadi critical educator itu nanti bagaimana. Nah, kita akan lihat. Nah, namun di sini belum ini ya, eh, kontribusi atau permasalahannya belum diulas ya. Nah, kita mau coba nih, apakah permasalahan itu diulas di paragraf selanjutnya. Semasa perkuliahan dengan jurusan sastra Inggris menyadarkan saya bahwa aktif di kelas saja tidak cukup. Nah, mungkin orang udah tahu ya. Namun harus bisa mengembangkan teori yang didapatkan di luar kelas. Nah, ini adalah klise. Sesuatu hal yang telah umum dan banyak orang tahu. Nah, di sini dimasukkan untuk apa sih? Nah, ini harus diulas ya, harus dihindari maksud saya. Oke, oleh sebab itu saya mengikuti beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Sastra, BEM, eh, Fakultas Sosial dan Ekonomi ya. Mengikuti organisasi ini mengajarkan banyak hal, yaitu kepemimpinan, tanggung jawab, pengembangan dan dalam mengemban amanah ya. Ini aktif menjadi relevan mengajar, mengaji komunitas sekolah marginal, pengurus info kajian Yogyakarta hingga sekarang, oke, menjadi relawan komunitas sekolah marginal juga. Ini dia menunjukkan dengan eh, mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan serta empati. Dan di sini juga berbicara tentang lapak sekolah marginal yang masa seperti anak-anak yang lain. Hal ini selaras dengan yang saya dapatkan selama menjadi bagian dari info kajian Yogyakarta, yaitu kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat dan komunikasi yang baik antar sesama. Kegiatan di dalam kampus ini, dalam kampus dan di luar kampus, mengajarkan saya betapa pentingnya manajemen waktu yang baik dan memahami skala prioritas. Pertanyaan atau statement singkat, semua orang sudah tahu itu. Terus apa sih intinya dimasukkan ke sini? Nah, ini perlu dihindari. Inilah yang disebut listing, yaitu hanya menjabarkan, bukan menjabarkan ya, melis atau mendeskripsikan secara singkat. Oh, saya pernah join ini, tapi nggak disebutkan dampaknya itu apa, dan fokusnya itu belum diulik di sini. Yang ingin dikembangkan itu apa? Nah, ini perlu dihindari ya penulisan sepertinya teman-temannya. Ya, selain aktif di organisasi, saya juga dilibatkan oleh para dosen untuk meneliti fenomena kebahasaan melalui tulisan berupa artikel serta dalam kegiatan PKM dan abdi masyarakat sehingga menambah pengalaman dan wawasan saya. Oke, ini satu klaim. Dan apa sih terhubungannya dengan kontribusi atau dampaknya itu apa belum dijelaskan. Menyeimbangkan kegiatan akademik dengan non-akademik bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Tentunya dengan bekal manajemen waktu yang baik dan memahami skala prioritas, membawa saya dapat menekuni lebih dalam minat yang saya inginkan tanpa menyampingkan satu dan dua hal lainnya. Nah, ini seperti cerita ini ya teman-teman ya, cerita yang setiap episode itu beda-beda. Sebenarnya dia berbicara tentang satu tema nih. Oke, tema ya itu dalam payung kontribusi bagi bangsaku dan peran seorang penerjemah. Dia mendeskripsikan secara eksplisit sebagai seorang penerjemah. Nah, tapi ini lompatannya terlalu jauh. Nah, mungkin nanti bisa dihindari jika teman-teman melakukan strategi yang sama. Oke. Nah, selanjutnya di isi ini. Current research findings on teaching English performances in Indonesia have shown that English language teaching is still below expectations. Oke. Dia berbicara dengan current research findings. Nah, biasanya ini akan dikonfirmasi di wawancara. Oke, tetapi dia membawa bukti ya, membawa evidence bahwa ini masih low. Nah, hubungannya dengan low apa? Kita akan lihat. Despite having studied English for more than 6 years, from elementary to senior high school, Indonesian students generally show low English proficiency. This performance is the result of a variety of problems,
including teachers' limited English proficiency, lack of teachers' preparations for the new curriculum, and cultural obstacles that prevent teachers from taking on the role of facilitator in their classes. Additionally, it is also found that the banking strategy and the curriculum failure to take the learners' needs and local settings into account or to blame for the students' low competency. Nah, di sini diulas nih apa namanya problem. Oke, problemnya itu dia tidak berdasarkan claimnya tetapi temuan dari jurnal artikel. Oke, jadi evidence-nya nanti bisa dikonfirmasi. Nah, kamu ngomong ini dari mana? Nah, ini juga dikonfirmasi teman-teman, dan teman-teman juga harus bisa menunjukkan buktinya secara eksplisit ya ketika ditanya dalam wawancara. Nah, to inculcate criticality in English language teaching and open new vistas for English teaching problems in Indonesia, I have attempted to incorporate critical pedagogy, or we call it CP, in my teaching practices. Nah, ini ya perannya sudah jelas. Apa ya perannya, yaitu criticality. Apakah criticality dibahas? Ya, di atas ini dibahas. Current studies have reported that English language teaching is intertwined with the country's socio-cultural values and experiences. The cultural facets of society, such as beliefs, values, and linguistic origins, must be truly understood in order to teach English. Oke, ini teorinya bagaimana pentingnya kita mengajarkan criticality ya. Dia dimulai dari mana? Nah, selanjutnya incorporating CP in English language teaching allows the integrations of socio-cultural or socio-political competence in language teaching, and it may help students to voice the pervasive inequality or injustices in their social and cultural milieu and encourage them to be an active agent in society. With the incorporations of critical pedagogy in classroom, students will be able to express themselves confidently and be critical of their social surroundings, thus upholding character national building and improve students' criticality. Nah, ini adalah satu strategi yang dia tawarkan. Jadi ketika dia menulis, oh saya ini loh melakukan ini. Nah, bagaimana eksplorasinya, bagaimana bentuk eksplisitnya dan rasionalisasinya. Apakah itu jelas atau tidak, kuat atau lemah. Dan kita mulai ya. Hal tersebut terbukti dengan beberapa pencapaian yang saya dapatkan semasa kuliah. Oke, berbicara tentang pencapaian, penerima biaya penuh tahun ini, oke, wow ya. Peserta NUDC LLA Dikti, oke, untuk Yogyakarta 2009. Nah, ini perkuliahan ya. Ini kan udah ini ya, teman-temannya boros kata ya, boros kata. Berbekal pengalaman ini, saya memberanikan diri membuka rumah belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk anak-anak daerah saya dengan tanpa dikenakan tarif sedikit pun hingga sekarang. Oke, rumah belajar ini diberi nama Saibul Muhtadin, yang artinya jalan petunjuk, yang harapannya menjadi motivasi bagi anak-anak untuk belajar lebih dalam mengenai bahasa, agar mereka bisa bermimpi dan berjuang melihat betapa luasnya bumi Allah tanpa terkendala bahasa. Selain itu, semasa menjadi relawan dan komunitas sekolah marginal, saya dan teman-teman menulis buku dengan judul Sekolah Marginal Kisah dan Asa. Buku ini diterbitkan dan dibaca oleh banyak kalangan. Nah, buktinya mana nih? Nah, di sini berbicara tentang dia melakukan ini, itu, tetapi dampak nyata yang bisa dilihat itu seperti apa? Oke, kita bisa mengkonfirmasi informasi ini melalui apa? Nah, di sini kurang dijelaskan ya. Selain itu, saya juga dipercaya menjadi pemakalah seminar nasional, penelitian kebijakan MBKM dan Abdi Mas berbasis hasil riset, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dengan Universitas. Kita skip ya namanya ya, karena ini menunjukkan ini privasi. Saya juga Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah,
Di sini kita tahu ini berbicara tentang pencapaian. Tetapi apakah itu relevan dengan kontribusi lainnya yang akan dia lakukan? Nah, kontribusinya itu apa? Belum ada ya sampai sekarang nih. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf belum tergambarkan. Oke, belum tergambarkan. Kita ini dulu berbicara tentang bahasa dan penerjemahan. Saya sudah melakukan magang 2 bulan di Dinas Pariwisata, Kemudahan Olahraga. Nah, ini baru pahlawannya muncul di tengah-tengah ya, agak kesiangan sebenarnya. Tapi ya, kita lihat bagaimana penulisannya, apakah bisa menyambung semua masalah yang telah tadi diutarakan atau hanya sekedar di state aja, disuguhkan begitu aja ya. The role of business correspondence, translations, and touring guiding in the tourism, youth and sport department of bla 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 Riau ya. Ini di salah satu provinsi ya. Selama magang saya mendapatkan banyak pelajaran tentang budaya dan pariwisata yang ada di kabupaten. Nama tempat dihilangkan karena privasi. Namun saya juga menemukan ketidaknyamanan untuk membaca hasil terjemahan dari buku panduan wisata kabupaten tersebut. Hal inilah yang menjadi motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan agar bisa memberikan kontribusi terbaik menjadi seorang penerjemah untuk daerah saya. Nah, dia sudah membangun satu background dengan 6 paragraf. Menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan. Tetapi baru membicarakan tentang apa sih yang akan dia lakukan itu di tengah-tengah. Nah, cara penulisan ini harus dihindari ya teman-temannya, karena 2000 kata ini sangat singkat, sangat terbatas untuk menjelaskan banyak hal, dan seharusnya itu lebih terfokus saja. Oke, jadi ininya harus lebih terfokus ya. Kita lihat di sini. My academic contributions on CP literature is when I presented my thesis paper at the student conference entitled Incorporating Critical Pedagogy through Problem-Posing Dialogue and Conscientizations in a junior high school in Salatiga in 2016. In this research paper, I examined the ways in which an English language teacher integrated social, cultural, critical thinking, and social issues into setting of teaching English as a second language, and what strategies the teacher generated to implement critical pedagogy in his teaching practice. Ini ada grammar mistake ya, seharusnya tapi nggak masalah. Oke, kalau misalkan masalahnya itu tidak dominan, itu nggak masih dimaafkan ya teman-temannya, karena masalahnya nggak krusial. Nah, di sini udah disebutkan secara eksplisit kontribusi di bidang akademik. Oke, mengenai critical pedagogy. Nah, kenapa critical pedagogy ini penting ya? Karena itu salah satu yang dia tawarkan. A junior high school teacher that I observed could bi-directional dialogue between students and evaluate the language productions they produced. As a result, the classroom debates became more critical and the pupils could express their opinions regarding the issue discussed. Fueled by this finding and through study of the literature on critical pedagogy, I have made commitment to become a critical pedagogue. Nah, ini semacam pengulangannya, parallelism, untuk memperkuat ide yang di atas tadi. As for my practical classroom practices, I contextualize the teaching English by inserting social, local, and national global issues, and discussing the issues with language uses and functions. I oftentimes use English National Language newspaper, local news, global trending, and research finding as the source of my materials. I encourage my students to take projects, presentations, and group discussions from the emerging topics in the class. I guided my students on how to express their ideas with helping questions like, what is your idea? Do you think this will be effective in? Do you agree or disagree with what blah 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 says? I also noted that students were able to initiate and improve their linguistic productions
through interactions between peers and open discussion with both the teacher and students. Students were not afraid of constructing their English discourse by their own, in that they were more confident in voicing their ideas. Ini kontribusi jelas ya. Kontribusi yang dia lakukan itu jelas. Akademik dan praktek. Dan dia dijabarkan secara evaluatif. Oh ini loh yang telah dilakukan. Oh penelitiannya seperti ini loh. Resultsnya dampaknya disebutkan. Nah inilah yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi tidak menyebutkan beberapa aja yang sangat krusial untuk membangun background tentang nanti teman-teman itu mau ngapain. Nah, daripada kita menyebutkan banyak sekali hal, namun tidak ada keterhubungannya. Nah, ini perlu dihindari. Nah, selanjutnya kita fokus ke ini ya. Nah, selanjutnya kita fokus ke ini ya. Salah satu permasalahan pada ilmu linguistik adalah kesalahpahaman dan penyampaian pesan melalui hasil terjemahan. Kesalahan baik menerjemahkan sebagian besar diakibatkan oleh ketidaksetaraan antara bahasa sumber dan bahasa target. Oh, ini dari Becker 1992. Namun penerjemah yang baik memiliki pengetahuan ensiklopedis dan pengetahuan linguistik tentang bahasa sumber dan bahasa sasaran, tahu bagaimana cara menanganinya. Sedangkan Wills, wah ini tahunnya udah lama sekali ya, menjelaskan bahwa kesalahan dalam menerjemahkan, ini mungkin 1982 nih, Wills, dan menerjemahkan sebagai pelanggaran terhadap norma situasi kontak linguistik. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa banyak aspek yang terlibat dalam penerjemahan, tidak hanya bagaimana terjemahan teks yang bermakna, namun penerjemahan juga harus memperhatikan konteks yang berkaitan dengan budaya dan kondisi di mana teks tersebut diterapkan. Nah, salah satu yang perlu dihindari adalah penggunaan literatur yang sudah lama. Ini dibuat tahun 2023 atau 2024 kalau saya tidak salah. Nah ini udah berumurannya udah 30, lebih dari 3 dekade. Nah mungkin harus ada pembaruan literatur ya teman-temannya, supaya kita bisa melihat, asesor itu bisa melihat, oh kita itu up to date dengan apa yang kita pelajari. Oke, dan tidak hanya mencomot saja. Nah ini tujuan utama seorang penerjemah dalam menerjemahkan adalah untuk menghasilkan terjemahan yang berkualitas. Semua orang tahu ya, tercapainya keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Namun pada kenyataannya, terjemahan buku panduan pariwisata masih dapat didapati kurang keterbacaannya. Oleh karena itu, perlu perbaikan yang lebih baik. Jika ungkapan atau teks sulit dipahami bahkan oleh penerjemah sendiri, maka fungsi penerjemahan menjadi tidak maksimal. Oleh karena masalah yang ada ini, yang harapannya bisa mengenalkan budaya dan pariwisata ke ranah internasional, berhambat karena kesalahpahaman dalam mengenalkan budaya itu sendiri karena kurang tepatnya bahasa sasaran. Nah, ini ini ada klaim. Oleh karenanya masalah yang ada ini yang harapannya bisa mengenalkan budaya karena terhambat. Nah, buktinya mana? Apakah orang yang datang ke kabupatennya dia atau tempatnya daerah yang disasar itu membaca buku panduannya, dan berapa banyak yang membaca? Apakah mereka akan hal itu, dan apakah dampaknya belum diulas? Nah, ini adalah yang disebut overgeneralizations ya teman-temannya. Jadi ada satu fakta tiba-tiba fakta itu dipaksakan untuk terciptanya ini loh yang terjadi. Nah itu overgeneralizations, generalisasi yang terlalu over ya. Oke. Nah, itu bisa dihindari. Padahal itu nama tempat kabupaten yang kaya akan budaya, yang bisa mengundang banyak wisatawan dari berbagai negara, seperti pada acara tahunan bakar tongkang atau Chinese ritual. Nah, di sini klaim, nah apakah benar karena mereka salah baca buku panduan pariwisata, budaya tidak diperkenalkan, tidak dapat ketahui oleh banyak orang? Mungkin tidak. Oke, mungkin tidak. Nah, penerjemahan dalam konteks budaya masih mungkin dilakukan meskipun terhadap banyak kendala yang harus diatasi oleh penerjemah.
Nida Entaber, memberikan semangat pada kita bahwa semua penerjemah itu dapat dilakukan dengan mengatakan anything that can be said in one language can be said in another, unless the form is an essential element in the message. Elemen esensial yang dimaksud adalah budaya itu sendiri. Hal ini dipertegas lagi oleh Fahruzoni yang menyatakan bahwa penerjemah pada hakikatnya adalah pengalih bahasaan, makna dan pesan dari berbahasa sumber atau source language ke bahasa sasaran target language. Dengan demikian, menerjemahkan sebenarnya terkait dengan 3 unsur utama, bahasa sumber, makna, pesan, dan bahasa sasaran. Dalam buku panduan tersebut jelas ada bahasa sumber, bahasa sasaran, dan bahasa yang ingin disampaikan. Nah, ini terlalu akademis ya. Ingat, essay LPDP itu harus personal dan menyasar kontribusinya. Keakuan itu harus ada, tetapi dia membahas satu yang lain. Dan seharusnya ini mungkin tidak sesuai dengan yang judul tadi ya, peran penerjemah itu apa. Dia menerjemahkan bagaimana penerjemah secara teoritis itu harus tahu, dan ini bisa dihindari ya. Dalam meneliti permasalahan pada terjemahan buku panduan ini, setidaknya hal yang akan saya lakukan adalah dengan mendatangi Bupati Rokan Hilir untuk dijadikan narasumber pertama. Lalu mendatangi Dinas Pariwisata untuk dijadikan narasumber kedua. Setelah itu saya akan menerjemahkan ulang buku tersebut dengan benar seperti di kalimat Pulau Tilan, Sungai Nabanga, Sungai Janda Gatal yang awalnya Talent Island, Lake Napanga, Lake Gatal, Janda menjadi Tilan Island, Napanga Lake, Janda Tanggal Lake. Ketidakpelajaan ini akan bisa diperbaiki menggunakan tatanan bahasa Inggris yang benar, karena menerjemahkan teks yang mendukung unsur budaya akan berbeda dengan menerjemahkan teks pada umumnya. Nah, ini permasalahan yang dibawa terlalu kecil ya teman-temannya. Masalah ini akan selesai ketika ya udah yang pemerintah menyewa ini penerjemah tersumpah dan jadi deh teks buku panduannya. Nah, ini skop yang dibawakan itu terlalu kecil. Ingat, teman-teman itu dibiayai untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Kalau kita melihat apa yang ditulis, ini cakupannya terlalu kecil. Dan perlu diluaskan ya, karena ini skopnya hanya buku panduan pariwisata saja. Dan itu masalah beres itu nggak harus dengan studi, yaitu minta aja pemerintah untuk menerjemahkan buku panduannya oleh penerjemah tersumpah. Itu selesai masalahnya. Terus output lainnya. Nah, ini belum dijelaskan. Penerjemah merupakan faktor paling utama dalam penerjemahan. Dia adalah aktor yang paling menentukan kualitas terjemahannya. Kita tahu, seorang penerjemah yang baik dalam berpengalaman dan ahli akan menghasilkan terjemahan yang berkualitas. Kualitas sebuah karya terjemahan ditandai dengan parameter keterbacaan, keakuratan yang tinggi. Variasi geografis juga mempengaruhi teks secara kontekstual, dan satu karya dihasilkan tidak lepas dari wilayah di mana karya tersebut dibuat. Nah, ini terlalu teoritis ya teman-temannya. Ingat nanti essay teman-teman itu dibaca oleh profesor, oleh doktor, oleh praktisi, oleh psikolog. Mereka mungkin telah berkecimpung dalam bidangnya lebih dari 1 dekade atau udah berpuluh-puluh tahun ya. Dan ini adalah mungkin dari mereka itu ini ada klise aja, ini ada teori kosong aja. Di mana suara kamu? Nah, makanya itu inovasi teman-teman atau originalitas teman-teman dalam mengungkapkan kontribusinya itu harus ditekankan ya. After more than 6 years embarking on the area of English language teaching, I'm aware of my limitations and the need for professional development. Nah, ini berarti setelah pengalaman dia sadar nih kekurangannya apa. First, I have not written any research paper due to my lack research training and educations. Then my contribution in second language teaching stopped at mini classes that I taught. Though I have a strong theoretical foundations and practical experience on English language teaching and applied linguistics, I failed to make positive impact in wider society. Nah, kita tahu bahwa ada kekurangan nih, karena impactnya itu kurang luas.
Now, considering these limitations, I intend to develop my professional career by pursuing graduate studies on English language teaching with special courses on critical pedagogy and second language teacher education. Nah, ini sesuai ya. Jadi, eh, kontribusi sesuai dengan apa yang dipelajari. Dan apa yang dia pelajari itu adalah makanan dia sehari-hari. Nah, ini adalah kesesuaian yang kuat dan inilah yang harus teman-teman suguhkan dalam essay ya. Ini language education program at the University of Edinburgh could potentially expand my understanding and critical awareness of how English is taught, how students acquire languages, and how to utilize the language, enabling me to teach English more effectively. Oke, berarti ini result pertama adalah pengajarannya akan menjadi baik ketika dia melanjutkan studi di Universitas Edinburgh ya. The curriculum will also set me into future thinking leader educator equipped to respond to international migratory flows, technological advancement, and multiple forms of language education policy. I choose language education program because its position in the global environment and aims to create language educators, agents of change, ensuring that students are prepared to become multilingual, plurilateral citizens. Nah, ini ya teman-temannya. Ini antara yang dia akan pelajari juga konsisten dengan kontribusi yang dia lakukan dan akan dilakukan. Okay. The program provides me with 5 compulsory courses and 2 electives that will enhance my professionalism as a critical language teacher. Konsisten ya. Language education provides essential courses related to descriptions and application of language and theories to classrooms, educational and social research in the context of second language teaching, and teaches professionalism that surely build my expertise. The 2 optional courses offered by universities also give me the opportunity to investigate theory, practice, and current trend in English language teaching with the lens of a critical educator, thus allowing me to have a deep views related to language learning problems. With all the language education offers, I believe I could be highly professional and reflective teachers as well as. Nah, ini konsisten ya. Ini konsisten dengan apa yang dia pelajari. Kita lihat di sini ya. Jika kita kembali mengingat pada zaman keemasan Islam, ini terlalu jauh ya. Aktivitas penerjemahan memainkan peran yang luar biasa penting dalam memajukan sains dan teknologi. Para penerjemah itu pula lah yang turut berperan sebagai bagian dari mata rantai pemicu Renaissance di Barat dan Eropa. Pada milenium ketiga ini, Jepang sebagai ikon bangsa yang maju secara ekonomi, sains, dan teknologi juga banyak memperoleh manfaat dari tangan-tangan piawai para penerjemahnya. Banyak negara lain, negara maju dan negara berkembang juga melakukan dan mengalami hal yang sama. Oleh karenanya, melihat dari fenomena ini, negara kita khususnya untuk memajukan ekonomi, sains, dan teknologinya, hendaknya juga melibatkan penerjemah. Nah, ini satu klaim yang sangat besar. Satu klaim yang sangat besar ya, bahwa ada yang sangat besar, bahwa ada keterkaitan antara kemajuan bangsa dan penerjemah, tetapi sampel-sampel yang evidence atau bukti-bukti yang diajukan itu kurang kuat, sehingga akan menghasilkan satu keraguan. Nah, mana bukti empirisnya? Nah, itu menjadi problem ya, teman-temannya. Dan juga, selain itu, mempelajari bahasa adalah cara penting untuk terhubung dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, dan cara yang penting untuk menyebarluaskan budaya kita sendiri kepada orang lain. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Badan Bahasa, Dadang Surendar mengatakan Badan Bahasa terus berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan. Beliau mengatakan pada UU 024 tahun 2009 pasal 36 ayat 3 tercantum bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan, gedung,
jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia. Nah, ini hubungannya dengan penerjemah apa ya? Nah, ini yang disebut hanya menyuguhkan sesuatu yang terlalu umum. Nah, ini teman-teman nanti bisa dihindari ya, karena ini tidak ada, satu paragraf ini tidak ada keterhubungannya dengan kontribusi yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Nah, teman nanti dalam penulisan harus berhati-hati ya teman-temannya, harus cari keterhubungannya itu apa. Berbekal dukungan dari pemerintah daerah, para dosen, dan keluarga, hal ini menjadi langkah yang akan saya tempuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Saya memilih jurusan linguistik di Universitas Gadjah Mada yang telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT. Jurusan linguistik Universitas Gadjah Mada mempunyai konsentrasi yang saya butuhkan, yaitu linguistik itu sendiri dan penerjemahan. Konsentrasi linguistik akan berfokus pada sociolinguistics, cross-cultural communications, dan language variations. Sedangkan penerjemahan akan fokus pada theory of translations, constructive linguistics, dan interpretations. Mata kuliah ini akan saya dapatkan ketika menempuh studi jurusan linguistik Universitas Gadjah Mada dan membantu saya mendalami peran menjadi seorang penerjemah yang baik. Selain akreditasi dan mata kuliah yang baik, fasilitas di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan linguistik juga sangat baik sehingga dapat mendukung kegiatan belajar seperti perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium fonetik, dan lain-lain. Tidak kalah penting adalah ketertarikan saya untuk belajar metode penelitian penerjemahan yang diampu oleh Dr. Sajarwo M. Bum, yang mana beliau adalah seorang profesor yang ahli dalam bidang penerjemahan dan telah mempublikasi berbagai jurnal terkait penerjemahan. Nah, ini bagus ya. Ada nama yang akan diincar, tetapi eh, apa apa deskripsinya terlalu general. Nah, ini dikatakan bahwa dia akan belajar metode penerjemahan yang diampu ini. Nah, nanti results-nya dampaknya apa dari penerjemahan itu. Nah, ketika Anda belajar tentang ini, results-nya apa? Nah, ini belum ditulis ya secara terorganisir. Dia hanya menyebutkan, oke, saya akan belajar ini, saya akan belajar ini, tetapi tidak dijelaskan dampaknya nanti akan seperti apa. Dan apakah itu luas atau menyempit atau bagaimana. Ini belum dijelaskan ya. Nah, sehubungan dengan harapan di atas, saya memiliki tujuan jangka pendek, yaitu 1 sampai 5 tahun ke depan setelah menyelesaikan magister. Oke, ini bagus ya. Di tata apa namanya, di berdasarkan tahun. Eh, ke depan yaitu kembali untuk mengabdi ke daerah dengan menjadi penerjemah untuk memperbaiki buku panduan wisata dan memberikan pelatihan serta pembimbingan terhadap dinas pariwisata yang mempunyai wewenang untuk mengalih bahasakan buku panduan wisata kabupaten bla bla bla. Hal ini didukung oleh pemerintah daerah yaitu Bupati ini yang memberikan rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan magister dengan beasiswa. Melalui rekomendasi tersebut, saya diharapkan untuk dapat mengembangkan SDM melalui bimbingan dan pelatihan penerjemahkan dengan baik. Tujuan dari ini adalah tidak lain untuk kemaslahan daerah, yaitu terwujudnya budaya dan pariwisata daerah yang berkelangsungan. Ini yang dituliskan ini satu ini ya, klaim-klaimnya, tetapi secara detailnya belum. Nah, nanti dia ketika jadi kembali ke daerahnya, dia jadi apa? Nah, belum disebutkan. Nah, ketika dia menemui dinas pariwisata, dia secara administratif menjadi apa? Dan dia akan memperbaiki memberikan pelatihan serta bimbingannya itu seperti apa, workshop dan berapa lama waktunya, ini belum disebutkan ya. Ini satu kelemahan, jadi harus dihindari. Tujuan tersebut akan dilanjutkan menjadi jangka 10 tahun ke depan. Oke, dengan menjadi seorang pengajar di universitas dengan tujuan memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi banyak orang, khususnya mahasiswa. Mahasiswa diharapkan ya, kita tahu ya, universitas pasti berhubungan dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa diharapkan bisa terampil dan paham mengenai kebahasaan agar dapat bermanfaat banyak orang.
selain menjadi seorang pengajar, saya juga akan aktif dalam penulisan karya ilmiah tentang fenomena kebahasaan yang harapannya dapat terus mengembangkan diri menjadi lebih baik. Nah, ini klaimnya terlalu general ya, terlalu umum ya. Ya, universitas juga berpikir tentang hal ini. Dan ini namanya reinventing the wheel ya. Jadi teman-teman itu menulis sesuatu yang telah ditulis, telah dikerjakan sebelumnya. Nah, inovasinya apa? Tidak diberikan sama sekali ya keunikan-keunikan yang akan teman-teman suguhkan ya. Nah, melanjutkan harapan ini, dari pemerintah ini saya bertekad kuat untuk mewujudkan mimpi dengan berjuang mendapatkan beasiswa dari LPDP. Saya memilih LPDP sebagai jambatan pendidikan mengingat LPDP membutuhkan kandidat yang benar-benar akan berkontribusi penuh dengan pengembangan daerah dan negara menjadi lebih baik. Saya akan mengemban amanah ini dengan baik dan berkontribusi penuh untuk daerah dan negara saya dan berharap dapat menjadi bagian dari keluarga besar LPDP 2024. Oh, tahun kemarin ya. Nah, jadi teman-teman ini ya apa namanya kontribusinya 2000 kata hanya ditulis 3 paragraf dan tidak di ulas secara menyeluruh. Nah, hal ini perlu dihindari ya teman-temannya. Jadi ingat ketika menulis kontribusi, ketika menulis klaim itu harus sesuai ya, harus ada buktinya, harus ada dampaknya supaya essay itu kuat. Nah, kelemahan essay ini adalah belum menumbuhkan keunikan, tidak menjelaskan satu inovasi apa yang akan dilakukan. Ini hanya bercerita panjang lebar tentang dirinya, kontribusinya, lalu apa dari magang dia ada masalah untuk panduan penerjemahan, dan dari panduan penerjemahan itu menarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara penerjemah dan SDM, tapi tidak diulas secara menyeluruh dan dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, penulisan ini juga perlu dihindari ya. Jadi harus konkret, jelas, dan relevan. Nah, kita kembali ke ini ya. Upon my return from UK, my short-term plan 1 to 5 years is to be a lecturer. Nah, ini dijelaskan dia menjadi seorang dosen. Tapi dosennya seperti apa? Inovasi apa yang diberikan? Nah, kita menuntut itu dari essay ini. I will secure teaching position at the University of Indonesia, especially taught at Satya Wacana Christian University, my former university. Become a lecturer, I could reach wider audience in advocating criticality in English language teaching. As a lecturer needs to uphold three dharma of higher education: teaching, education, research, and development, and community service. Nah, ini dia menjadi dosen karena alasannya ada ya di sini ya, untuk advocating criticality in English language teaching, karena audiensnya akan lebih luas. Nah, alasannya bisa diterima ya, ada evidence yang jelas. Nah, berikutnya, in terms of teaching and educations, I am able to propose elective class such as critical applied linguistics, teacher language educations, or critical literacy that most English language educations programs lack. I could also help design more practical English prospect proposals, ESP syllabus for the teachers candidate at universities, as I found that most ESP classes that are offered are still theoretical. Nah, ini udah jelas ya. Kontribusi yang secara eksplisitnya nanti bagaimana. Oh, dia sebagai pengajar, dia akan mengajar kelas elektif, bukan hanya kuliah umum ya. Disebutkan tuh kelas elektifnya seperti apa. Nah, kenapa kok kelas elektif itu penting? Karena program-program yang lain itu belum ada. Nah, terus perbaikan apa yang akan dia lakukan itu jelas ya di sini ya. Memperbaiki salah satu course, yaitu menyuguhkan practical English for specific purposes. In terms of research and development, I will contribute literature on the applications or incorporation of criticality and character education in the area of English language teaching. In the first year of my teaching, I attempt to publish 2 to 3 research articles in peer-reviewed journal publishers such as Taylor and Francis, Eric or Sage, just name a few. My research paper would be on negotiating spiritualism and religiosity in English language teaching. Religions and spiritualism are quite sensitive issues in religious country in Indonesia. I noticed that dominant religions often abuses those that are minority.
The room for negotiating one's religious belief in the classroom is limited. The research attempts to explore the room of interfaith discussions without being judgmental within the context of language teaching. These research findings will help English teachers consolidate religiosity in the classroom, thus empowering one's religious spiritual values. Ini juga jelas ya, apa namanya risetnya, dia mau menulis riset. Nah, risetnya akan dipublish di mana. Nah, setelah riset itu dipublish di mana, disebutkan juga risetnya tentang apa dan dampaknya apa sih. Nah, ini yang essay yang satunya lagi tadi belum dijelaskan ya secara eksplisit. Nah, ini sudah dijelaskan secara eksplisit. Lanjut, in terms of community service, I will devise a language education program for teachers at formal school. Ini ya, ada language education program. I've noticed that many teachers have A2 to B1 levels of English proficiency, meaning that they may not be able to discuss beyond language level meta language that may speed their students' English acquisitions. I may also hold workshops for English language teachers on how to inculcate learners' values, dissect myths and facts in English language learning, and improve teachers' language proficiency. Nah, walaupun di sini tidak dijelaskan secara eksplisit seperti dua penjelasan berikutnya, tetapi kita paham, oh dia akan memberikan workshop ya untuk guru-guru bahasa Inggris, untuk peningkatan profesionalisme guru bahasa Inggris. In longer term, 5 to 10 years, I will work on syllabus and curriculum design that include and consider local values. Oke, ini berarti ini ya, membuat kurikulum ya. In my perspective, it is essential that language teachers provide considerably more attention to students' intercultural awareness development. In order to prepare students for a society that are increasingly globalized and where intercultural speakers from various cultural backgrounds interact with one another. Disebutkan ya teman-temannya secara eksplisit. Oke, kenapa kok ini penting? Alasannya seperti apa? Rasionalisasinya kuat ya. The ability to communicate correctly with other cultures, which can be vastly different from their own cultures, requires language learner to develop what is known as a global cultural consciousness. This global cultural consciousness can be learned or developed if students are aware of their own culture. Nah, ini dia mendukung ini ya. Kenapa consider local values itu penting ya? Karena di banyak buku ini ya belajar bahasa Inggris itu kita ngomong kayak orang Amerika atau kayak orang Inggris. Tetapi dalam essay ini berbeda. Yang paling penting itu bukan belajar bahasa Inggris bisa dapat berbicara seperti bahasa orang Amerika atau orang Inggris, tapi menjadi pribadi yang sangat kritis dan berkarakter. Nah, inilah mungkin sesuai dengan cita-cita LPDP ya. Moreover, I'm planning to take my PhD on multicultural educations. Okay, University of Edinburgh. My doctorate studies will help me to dig and investigate deeply on meaning construction in the society and how discourse is formed, allowing me to triangulate theories in English language teaching within multicultural society and establish my professionalism as a critical language educator. Nah, ini sangat spesifik ya. Dokternya mau apa, studinya apa, dijelaskan secara eksplisit. During which I'm preparing my first popular book on educations entitled Pendidikan Orang Utan, The Educations of Orang Utan. In this book, by reflecting on how orphaned orang utan are schooled at an orang utan school in Borneo, I argue that the nature of educations is to prepare and motivate students to be revolutionary agent of changes in society. As the world and its environment are becoming vulgar and unpredictable, educators, teachers, and education stakeholders willingly need to transform and shift the idea education from knowledge transference to knowledge dialoguing. Nah, ini dijelaskan secara runut ya. Jadi ke depan dia akan merombak atau mungkin menyuguhkan satu kurikulum baru tentang negosiasi budaya lokal di bahasa Inggris. Nah, bukan hanya itu saja, dia juga akan melanjutkan studi doktor karena ini akan mengestablish dari dirinya dia sebagai critical language educator. Nah, dan juga dia akan
menerbitkan satu buku ya, dan bukunya itu dijelaskan secara eksplisit dia mau nulis apa dan kenapa menulis ini itu sangat penting atau urgent. Nah, my ambitious goal is to speak out in favor of critical pedagogy and critical applied linguistics, two linguistic subfields that still receive little attention from the majority of English instructors and educators. I will lobby language policymakers to take into account critical thinking and the social culture of students' attitudes and values. This might sound overly idealistic ya. Dia mengaku ya kalau ini tuh sangat idealistik. Tapi with more research, empirical data, teaching experience, and teaching methodologies under the flag of critical pedagogy, it might be possible in the future to nurture and immortalize Indonesian national education objective, which includes fostering the country's intellectual life. Nah, dia juga memasukkan goal pendidikan kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi essay ini berbicara tentang satu topik, criticality. Dan criticality ini, essay ini menggambarkan bagaimana kontribusi seorang penulis secara akademis dan secara praktek. Dan bagaimana kampusnya itu berperan penting untuk mendukung dia menjadi seorang educator yang kritis. Nah, kontribusinya juga mengacu kepada hal yang sama, yaitu criticality. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa essay ini menjadi essay yang kuat. Nah, bagaimana ya teman-temannya, bagaimana cara membuat essay? Ini bukan berarti salah satu hal yang pakem yang harus diikuti. Ini hanya satu pilihan saja, teman-teman. Jadi dalam menulis essay itu sangat penting karena nanti essay itulah yang akan dijadikan landasan untuk wawancara. Nah, jika teman-teman essaynya itu masih kurang kuat, mungkin pertanyaan-pertanyaannya juga akan sedikit ini ya, istilahnya itu challenging. Dan mungkin teman-teman kebetulan kok pertanyaannya kayak gini, loh kok seperti ini. Nah, pengalaman saya teman-teman, ketika esainya kita kuat, pertanyaan itu hanya seputar esai. Karena ketika waktu itu saya juga ini pertanyaan-pertanyaan interview juga hanya seputar apa yang saya tulis dan mengkonfirmasi atau men-challenge ya, menantang saya untuk membuktikan klaim-klaim yang saya tulis. Nah, ada beberapa kandidat yang pertanyaan itu di luar esai. Nah, dan beberapa ini ketika saya cek karena memang esainya sangat lemah. Nah, maka dari itu teman-teman penting untuk kita ketahui bahwa ya menulis esai LPDP itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi itu adalah brand kita. Kita membawa satu visi, kita membawa satu misi, kontribusi kita yang akan kita lakukan itu terangkum jelas eksplisit dalam esai kita. Nah, ini saja teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap berjuang ya untuk mendapatkan beasiswa fully funded-nya. See you, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye.